Oke teman-teman, jadi kita langsung eksekusi nih ya. Nah, yang pertama yang pasti kamera udah harus siap ya. Nah, ini saya pakai HP. Teman-teman kalau misalnya pakai kamera ya lebih bagus. Nah, kita buka langsung DAW-nya. Teman-teman kalau DAW-nya nggak sama seperti saya pakai FL ya nggak apa-apa, sama aja itu. Nah, kita masukkan backing tracknya ya. Saya mau pakai backing track Kangen Dewa, kami singkat aja ya. Oke, sampai dari sini ya. Nah, terus ini kita masukin dulu ya ke apanya biar enak, ke mixer. Kalau FL harus dimasukin. Kalau misalnya di DAW lain itu kayaknya dia udah ketika dibuat itu dia udah jadi mixer ya, jadi dia stand alone aja, udah berdiri sendiri dia. Tapi kalau di FL Studio ini harus dimasukin. Kita masukin ke slot 1, slot, jangan main slot teman-teman ya, nggak bagus. Nah, terus kita masukin pluginnya. Saya pakai Gitarik 5. Terus saya coba pakai 80 solo, ini saya suka karakternya. Nah, terus kita coba dulu gitarnya, jangan-jangan nggak bunyi. Makanya kalau kayak gini teman-teman, kalau bisa tuh berdua ya. Kalau sendiri tuh emang ribet sih, ribet banget. Apalagi kalau misalnya ngerekam salah. Nah ya biasa ya, kalau kita bikin video gitar itu, gitar cover itu, kalau misalnya ngerekam langsung itu salah itu udah, itu wajar ya. Tapi repotnya itu kalau misalnya sempet salah. Jadi kita tes dulu. Oke. Nah, kegedean. Tes grab dulu. Oke, gitar udah ready ya. Nah, terus kita jangan lupa nyalain kamera. Ini yang sering dulu saya ketinggalan, udah ngerekam kameranya nggak nyala. Kita coba dulu angelnya pas atau enggak. Tes. Oke, udah pas ya. Nah, sekarang kita ini salah nggak apa-apa teman-teman ya, karena ini kan tutor. Takut salah saya sudah. Ntar dulu, kita coba dulu. Oke, siap. Oke, nyalakan dulu kameranya, jangan lupa. Iya, udah ready, baru kita
rekam. Oke. Kita matikan kamera ini. Oke, sudah, kita tutup, matikan ini biar nggak berisik. Oke, iya. Keluarin ini. Nah, ini kita masukin dulu ke track lagi. Tadi musik ini nomor 1 kan. Nah, ini kita masukin ke nomor 3. Nah, jadi mixing yang secara garis besar itu dia paling nggak membuat musik itu lebih jelas gitu ya. Jadi contoh seperti ini. Kayaknya udah balance ya. Tunggu, kita habisin ya. Pales. Ya, jadi maksudnya mixing itu nanti teman-teman tinggal apa aja, kalau lebih kenyaringan ini musiknya tinggal turunin, kalau kenyaringan melodinya tinggal turunin melodinya. Jadi biar dia balance lah bahasanya seperti itu. Nah, jadi itu secara garis besar untuk mixingnya ya. Kalau mau apalagi di YouTube banyak, dia kan biasanya kalau misalnya yang nomor 1 ini kalau ini sudah jadi ya, itu jadi musik. Nah, biasanya kita tuh nge-mixing yang ini, mixing gitar kita tadi tuh. Ya siapa tahu mau dibikin lebih lebar atau lebih apa lagi tuh biasanya kan kalau dari apa itu dikasih equalizer, kompresor, tuh di apa lagi di panning lah seperti itu bahasanya. Oke. Nah, jadi ini udah jadi ya, anggap udah jadi ya. Sebelum apa kita rapikan dulu ini. Kita rapikan ini kita potong aja ya. Nah, dari sini aja. Nah, oke, baru kita render. Biasanya kalau misalnya mau di mastering lagi itu ada alatnya namanya Ozone. Nah, banyak sih aplikasinya, ada Ozone, terus ada T-Rec ya, T-Rec ya, ada beberapa lah teman-teman. Kalau mau searching itu banyak, itu biasanya dibuat WAP baru di mastering lagi, tapi ini kita buat langsung MP3 aja ya. Record. Oke. Nah, ini udah jadi. Nah, ini
udah jadi teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke proses editing video. Oke teman-teman, jadi kita sekarang saatnya untuk masuk ke video editing ya. Nah, saya pakai Adobe Premiere Pro. Kita langsung buka. Oke, jadi tadi yang video teman-teman tadi itu dipindah ya, diimpor mana tadi, jadi di mana letaknya ya kita impor. Nah ini, terus kita impor lagi MP3 yang udah jadi tadi. Kita drag and drop. Oke. Nah ini audio dari kameranya ya, yang ini ya. Nah ini MP3-nya. Kalau saya sih saya langsung hapus. Nah jadi kalau untuk di Adobe Premiere ini dia ada yang namanya synchronize. Jadi dia bisa mendeteksi dari audio kamera ke audio ini tuh bisa mendeteksi. Tinggal drag and drop terus disinkronize. Nanti ada pilihannya synchronize, dia drag and drop ya, adalah caranya, tapi saya nggak pakai itu ya, saya pakai manual aja. Ini nih synchronize, ini dia di drag. Saya apa ya, ada kekurangannya ketika dia di drag di synchronize itu ya, dia kayak udah nyatu gitu. Jadi kalau misalnya dipotong, kalau nggak salah, kalau apa ya, dipotong audionya, yang videonya itu ikut kepotong juga gitu. Makanya saya lebih milih yang manual. Oke, jadi kita langsung ke apanya ya. Jadi kita lihat dulu. Kita lihat dari mana dia. Oh, dari situ. Oke, jadi nah kita kira-kira ini gampang banget kok. Apalagi teman-teman kalau udah terbiasa main, jadi berarti ini mainnya dari sini ya. Nah, kita tengok di sini di menit ke 32 detik. Oke, dia berada di sini. Berarti kita coba langsung drag. Nah, coba. Videonya kecepatan. Kita mundurin. Nah, pas langsung.
ya gitu ya. Nah, kan gampang kan ngepasin. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam apa kayak gini susah nyari apanya, teman-teman tinggal ini dilebarin lagi. Ini nih. Nah, lebarin gini ini lebih gampang lagi nih. Iya. Nah, tapi ini kan udah ketemu kan? Kita tes lagi biar lebih memastikan. Mau pas ya? Oke. Jadi kalau udah pas, kita rapikan lagi kayak yang tadi. Kita rapikan. Nah, udah dapat ya. Kita rapikan. Kita rapikan. Nah, udah. Jadi kan? Gampang kan? Nah, terus kalau udah jadi, nah ini juga satu lagi teman-teman ya. Jadi untuk audionya ini ya. Jadi terkadang kita itu kan nggak sadar kalau udah dimainin, maksudnya itu gimana ya? Entah kita transfer ke HP, ketika kita putar kok suaranya nggak sekeras yang video-video biasanya gitu kan. Nah, di sini kalau saya pakai seperti ini jadwalnya. Terkadang kan kita kalau default masuk ini kalau kurang keras, biasanya kan kita dari knob soundcard ini yang kita besarin kan. Nah, kalau saya seperti ini caranya. Kita lihat. Nah, ini masih ada space ya, masih ada space. Kita ini masih nyaring. Kita pelankan aja dari soundcard ini. Nah, kita naikin sampai clipping. Nah, ini clipping ya. Terus kita turunkan ke 37 ke 30 coba. Ke 31 boleh. Masih clipping. Kita turunkan ke coba 28. Masih clipping, kita turunkan ke 25. 23 boleh. Nah, kita lihat nih spektrumnya, kita lihat kalau udah dia mepet tapi nggak clipping ya, mepet. Nah, itu kita kurangin lagi, kita cari aman biar sekiranya dia nggak pecah. Ini contoh misalnya 23 itu kan, kita bisa set dia di angka 22 itu udah bisa, 21 udah bisa gitu kan. Nah, mungkin di 21 ya. Nah, sebenarnya masih ada dia gejolak gitu ya, karena sebenarnya di mixing tadi mungkin karena apa ya, asal-asalan, jadi dia lonjakannya tuh apa, karena sejatinya dia memang harus dikompres lagi. Nah, jadi ini udah jadi ya. Nah, terus kita ekspor. Nah, jadi untuk ekspor ini teman-teman mau ini, kalau defaultnya ini udah bitrate ini udah bagus ya. Nah, udah bagus. Tapi kalau mau teman-teman bagusin lagi ini, PBR-nya ini dibikin PBR 2 ini, bikin 16 ininya, tapi otomatis ininya pasti bengkak ya untuk file size-nya ini ya. Nah, ini PBR 1 itu udah bagus. Nah, ini kan ada requirement-nya nih,
Bulgaria nih target. Nah, ini udah bagus sih ya, udah bagus. Nah jadi tinggal ekspor. Nah jadi kalau teman-teman targetnya apa ya, seandainya mau upload YouTube ya, kalau bisa dia inilah contoh seperti ini. Saya udah berapa kali apa dia ini, kalau mau diturunkan bisa minimal kalau nggak salah itu 6 ya, 6 itu udah minimal banget. Kalau bisa ya tetap 10 aja, atau ambil tengahnya 8 gitu, itu udah bisa juga. Oke, jadi gini aja, tinggal ekspor ya, tinggal ekspor ini nanti untuk bahan saya di YouTube, ini untuk editing lagi, jadi saya nggak ekspor. Oke teman-teman, see you next time. Lama banget dong, tapi nggak apa-apa teman-teman ya, saling berbagi. Oke, jadi ya seperti itulah. Oke, ciao.